Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu An. Selamat siang Mas Jaka. Hai, selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama kita di podcast Bima Hebat. Hadir di tengah-tengah kita ada Ibu An Nuraini, guru pamong, guru penggerak dan inspirasi kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas dan mengulik tentang bagaimana sih membantu pemahaman peserta didik dalam pengembangan kurikulum berdasarkan understanding by design, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep where to. Bagaimana? Nah, sekarang kita akan membahasnya di podcast ini. Kita kenalan dulu ya sama Bu An. Ibu, silakan perkenalan diri, Bu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya An Nuraini, guru kelas 6 di SD Negeri Bima, bisa berada di tengah-tengah mahasiswa yang hebat. Tentunya juga dilahirkan dari universitas yang hebat ya, UGJ. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama belajar di sini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, teman-teman, yuk kita simak bersama-sama bagaimana penjelasannya tentang where to bersama kami PPG Prajat dari Universitas Gunung Jati. Ibu, pertanyaan pertama nih Bu. Ya. Dari huruf W atau where is it going and why? Yang pertama Ibu, apa sih tujuan pembelajaran dari Ibu? Ya, dalam sebuah pembelajaran itu tentunya di awal itu kita harus sudah mempunyai sebuah rancangan ya Mas ya, kayak kita harus sudah mempunyai rancangan pembelajaran yang tentunya dituangkan dalam sebuah modul ajar. Sebuah modul ajar yang kalau dulu mah RPP ya, RPP, jadi sekarang disesuaikan dengan kurikulum yang kita pakai, yaitu menggunakan istilah modul ajar. Nah, di dalam modul ajar tersebut terdapat sebuah tujuan pembelajaran yang harus kita susun untuk mengetahui nanti sejauh mana si siswa ini mencapai target kita. Nah, salah satu tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu pada hari ini pada mata pelajaran IPAS kelas 6, salah satu tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada tumbuhan dengan benar. Jadi mudah-mudahan dengan tujuan ini siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Begitu. Oke. Pertanyaan kedua Ibu, ya, tentang poin where is it going dan why. Bagaimana sih posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran Ibu? Ya, pada awal pembelajaran biasanya saya melakukannya 1 minggu sekali. Saya melakukan semacam asesmen awal atau diagnostik, yang mana dari hasil asesmen tersebut dapat tergambar kemampuan peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang disusun tadi. Yang mana hasil dari asesmen itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan gaya belajar. Jadi kemampuan peserta didik ini dilihat dari 3 aspek tersebut. Nah, misalnya salah satunya nih dari gaya belajar. Dari gaya belajar itu nanti dari hasil asesmen tadi bisa dilihat anak dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Anak-anak yang suka dengan menggambar kita kelompokkan ke kinestetik. Anak-anak yang suka menonton video, melihat, itu kita masukkan ke visual. Dan anak-anak yang suka mendengarkan lagu, musik, nah itu kita masukkan ke audio. Nah, dari hasil asesmen awal tadi kita bisa mengetahui posisi kemampuan peserta didik kita. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Mengenai tujuan pembelajaran Ibu, ya. Mengapa tujuan pembelajaran Ibu seperti itu? Tadi kan tujuan pembelajaran yang saya susun itu melalui pengamatan peserta didik bisa mengidentifikasi ciri-ciri khusus tumbuhan. Nah, diharapkan
setelah mempelajari materi ini, anak-anak itu bisa memahami ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan. Mengapa bunga teratai daunnya lebar? Mengapa bunga mawar memiliki duri? Gitu. Jadi mengapa daun putri malu jika disentuh bisa mengatup? Nah, jadi melalui tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan hal yang kita itu bisa tercapai. Jadi si anak bisa paham. Terus Ibu mengenai dari aspek 6 unjuk kerja Ibu, salah satunya apa Ibu? Dari 6 unjuk kerja, ya untuk kinerja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya susun itu ada 2 unjuk kerja. Yang pertama itu menjelaskan dan yang kedua menerapkan. Dalam unjuk kerja menjelaskan, diharapkan peserta didik ini bisa tadi menjelaskan ciri-ciri khusus dari tumbuhan. Kenapa yang daun teratai tadi itu? Nah, dari menjelaskan. Nah, yang kedua, pada unjuk kerja yang menerapkan, nanti di akhir pembelajaran, siswa dituntut untuk setiap kelompok itu untuk membuat laporan pengamatan. Jadi setelah anak mengamati, lalu anak dituntut untuk membuat laporan pengamatan. Itu untuk menerapkan hasil pembelajaran tadi melalui pelaporan, begitu. Kalau soal kriteria tentang penilaian Ibu, ya, bagaimana Ibu? Tadi kan ada 2 unjuk kerja ya, ada menjelaskan dengan menerapkan. Untuk unjuk kerja menjelaskan, itu kriteria yang akan dinilainya itu dengan keakuratan. Si siswa ini bisa tidak menjelaskan satu persatu ciri-ciri khusus tumbuhan, bisa enggak si siswa ini menjelaskan mengapa cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya, begitu dengan akurat. Nah, itu jadi kriteria yang akan dinilai dari unjuk kerja yang menjelaskan itu adalah akurat. Sedangkan untuk unjuk kerja yang menerapkan, yaitu kriterianya itu sistematis. Jadi si siswa bisa menyusun laporan pengamatan secara sistematis, secara runtut, sesuai dengan kaidah penyusunan laporan pengamatan, begitu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sekarang teman-teman, kita sampai pada huruf H. Apa itu huruf H? Akan ditanyakan oleh siapa nih? Silakan, ya. Teh Lia. Ya, Bu, tadi kan di huruf P ya Bu ya. Ya. Nah, dia mau nanya mengenai huruf yang H ya Bu ya. Ya. Of the student. Mm-mm. Yang pertama itu bagaimana sih Bu caranya kita sebagai guru untuk mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik kita itu dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerjanya Bu. Ya, tentunya kita sebagai guru harus pintar-pintarnya bagaimana mencari cara agar dalam sebuah pembelajaran itu kita bisa mengunggah pemikiran siswa dalam melakukan unjuk kerja, dalam melakukan ide-ide besar. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengunggahnya. Yang pertama, menggugah, bukan mengunggah, menggugah. Yang pertama itu kita bisa mengajukan pertanyaan pemantik di awal. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu mereka untuk berpikir kritis. Terus disesuaikan dengan topik pembelajaran yang kita sampaikan. Setelah itu kita juga harus bisa mengkondusifkan kelas, menanyakan bagaimana kesiapan mereka untuk belajar dengan cara membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika pembelajaran sedang berlangsung, lalu anak kan kalau namanya anak SD itu tidak bisa manteng terus aktif terus atau gimana, pasti ada waktu-waktu tertentu yang mereka bosan atau apa. Nah, disitulah kita pentingnya untuk mengingatkan kesepakatan kelas itu. Lah, anak-anak gimana nih kesepakatan kelas kita? Nah, gitu. Jadi ketika sela-sela mereka sudah mulai tidak fokus, ingatkan kesepakatan kelas. Itu penting. Terus yang ketiga, kita juga bisa menunjukkan sebelum kita menjelaskan konsep, kita bisa membawa mereka dulu ke benda-benda konkret. Misalkan kan saya tadi ciri-ciri tumbuhan ya, ciri-ciri tumbuhan. Nah, saya melakukan pengamatan dengan benda-benda konkret aslinya. Jadi nanti setiap kelompok itu anak-anak ditugaskan, misalnya kelompok A ditugaskan untuk membawa bunga mawar asli. Yang kedua kelompok 2 misalnya anak-anak suruh membawa daun putri malu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak
sebisa mungkin ya kalau memungkinkan dibawa ke lingkungan ya, ke luar kelas gitu. Jadi yang ada putri malunya, yang ada bunga mawarnya, supaya anak-anak bisa melihat langsung. Nih anak-anak coba sentuh putri malu. Nah, itu dengan menunjukkan benda konkret terlebih dahulu, baru dengan menjelaskan konsep. Terus yang selanjutnya, setelah kita melakukan pengamatan, anak-anak juga bisa menyimak menyimak video yang kita tampilkan sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, supaya lebih aktif, supaya lebih interaktif, anak-anak juga bisa dilakukan dengan kooperatif, dengan berkelompok, ya, supaya anak-anak juga lebih pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Ya, begitu. Kalau misalkan situasinya sih Bu, situasi apa saja sih yang dapat melibatkan peserta didik Ibu untuk membuat ide-ide besar tadi agar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi yang membuat peserta didik terlibat membuat ide besar itu ketika pembelajaran itu kita mulai dari benda konkret tadi, ya. Jadi tidak langsung nih anak-anak ciri-ciri khusus pada tumbuhan tuh ini. Nah, itu tidak masuk, tapi tidak akan membekas, tidak akan lama gitu, nanti akan lupa lagi. Berbeda dengan apabila diawali dengan menunjukkan dulu benda konkretnya, si anak-anak menganalisis sendiri, menemukan sendiri konsepnya. Oh iya, ternyata bunga mawar tuh memiliki duri itu untuk ini gitu fungsinya. Oh ternyata bunga teratai itu daunnya lebar itu untuk ini fungsinya gitu. Jadi anak-anak menemukan sendiri dari benda konkret yang mereka lihat secara langsung. Nah, setelah itu baru kita masuk untuk menjelaskan konsepnya, begitu. Kalau pendekatannya bagaimana Bu untuk menyampaikan materinya sehingga menghasilkan minat tadi dan keingintahuannya terhadap materi yang disampaikan? Ya, kebetulan untuk materi ini, untuk materi ciri-ciri khusus pada tumbuhan, saya menggunakan metode pengamatan. Jadi anak-anak dibawa langsung untuk mengamati benda-benda yang memiliki benda-benda atau tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus tadi. Nah, dengan mengamatinya, jadi rasa ingin tahu siswa itu jadi tumbuh gitu, rasa ingin tahunya, sehingga si peserta didik ini bisa mengeksplor sendiri apa saja sih ciri-ciri khusus pada tumbuhan mawar ini gitu. Bagaimana dia mempertahankan diri di lingkungannya begitu. Jadi dia bisa mengeksplor sendiri sampai pada akhir dia membuat laporan pengamatan tersebut. Gitu. Untuk peluangnya bagaimana Bu? Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar tadi, terutama ketika keadaan pembelajarannya terasa sulit? Iya, banyak sekali peluang-peluang yang dapat kita manfaatkan untuk agar bisa menopang minat belajar pada siswa. Salah satunya itu memastikan tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal masuk kelas, kita pastikan dipatuhi oleh peserta didik semua sekelas ini dipatuhi. Jadi ketika anak sudah mulai goyang, ingatkan lagi. Ketika anak sudah tidak fokus, ingatan lagi tentang kesepakatan kelas tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan peserta didik ini terlibat secara penuh atau mindfulness. Kita berikan perhatian penuh kepada peserta didik supaya mereka selalu fokus di kelas. Ketika ada yang tidak fokus, kita panggil atau bagaimana. Jadi usahakan semua anak ini terlibat secara penuh. Selanjutnya peluang yang bisa kita gunakan itu dengan menggunakan pemilihan metode yang tepat. Jadi tidak mungkin kita pembelajarannya tentang mempelajari ciri-ciri khusus tumbuhan, tapi metode yang digunakan misalnya apa gitu, jadi harus tepat. Jadi metode yang digunakan itu pengamatan. Lalu suasana kelas juga harus menyenangkan. Itu bisa menjadi peluang untuk guru supaya bisa anak-anak itu benar-benar fokus di kelas. Ciptakan suasana kelas yang tidak menegangkan, yang menyenangkan gitu. Dan juga bisa dengan penggunaan reward. Ketika anak-anak atau siswa yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, kita bisa memberikan reward. Ketika siswa yang sudah memenuhi melampaui kompetensi prasyarat kita bisa memberikan reward. Tidak usah dengan barang-barang yang mahal, hanya dengan misalnya tepukan atau dengan gini juga anak-anak tuh pasti senang. Berikan respon positif kepada mereka supaya mereka lebih minat belajarnya lebih meningkat gitu.
Untuk hambatan bagaimana Bu? Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan? Iya, banyak sekali hambatan-hambatan yang bisa ditemukan guru ya, terutama nanti kalau kalian sudah eh, terjun langsung ke kelas-kelas ya, pasti sekarang juga sudah merasakan banyak sekali hambatan di anak-anak SD. Yang pertama itu biasanya anak-anak kurang percaya diri. Ketika kita menyuruh untuk menugaskan untuk misalnya berpendapat atau presentasi di depan kelas, kadang ada beberapa anak yang memang sih tidak banyak ya, ada beberapa anak yang memiliki rasa kurang percaya diri, merasa minder gitu. Jadi mereka takut untuk mengemukakan pendapat, takut salah, benar. Padahal kalau misalnya sedang belajar, ayo nak maju ke depan, ibu tidak menggigit gitu. Kadang suka gitu anak-anak supaya dia tidak takut gitu. Terus yang kedua, kadang kurangnya motivasi belajar anak. Kadang dari rumahnya juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan anak di rumah yang tidak terpenuhi, sehingga di kelas juga anak merasa dia tidak ada motivasi untuk belajar. Udahlah, asal datang ke sekolah pulang udah gitu. Terus dia tidak yakin akan kemampuan dirinya, merasa minder, merasa ya itu takut salah gitu. Terus suasana kelas yang menegangkan juga. Jadi kita sebagai guru harus memang pintar-pintar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan supaya ya ini siswa lebih berani lagi ketika mengungkapkan apa yang mereka pikirkan begitu. Baik, terima kasih Bu Am. Iya, sama-sama. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada poin E. Apa itu? tuh? Silahkan. Oke, melanjutkan dari Tehia. Iya. Sekarang menuju ke huruf E, yaitu explore, equip, dan experience. Nah Bu, mau bertanya nih terkait bagaimana caranya Ibu agar peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting Bu? Iya, kita sebagai guru harus punya cara trik khusus ya agar si siswa kita di kelas ini terlibat secara langsung ketika dia mengeksplorasi ide, mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang aktif, mengaktifkan siswa seperti diskusi kelompok. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi tidak hanya secara sendiri tugas pribadi, tapi bisa juga dilakukan dengan diskusi kelompok sehingga mereka bisa bertukar pendapat dengan teman sekelompoknya. Bisa juga dilakukan dengan bermain peran, role playing misalnya. Bisa juga dengan demonstrasi, itu disesuaikan dengan materi yang kita bawa. Terus yang kedua, cara supaya peserta didik ini bisa mengeksplorasi ide dan mengungkapkan pendapat itu, yang kedua bisa kita sebagai guru memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi ketika di akhir pembelajaran diusahakan di kegiatan akhir itu kan suka ada ya, guru memberikan umpan balik kepada siswa. Itu untuk apa? Untuk sebagai koreksi untuk diri mereka sendiri dan untuk gurunya juga. Jadi apa sih kekurangan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, begitu. Jadi anak-anak ketika dia sudah dilakukan umpan balik dengan gurunya, yang kurang mereka perbaiki, yang sudah bagus mereka pertahankan begitu. Lalu juga kita bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, apalagi zaman sekarang teknologi sudah banyak digunakan ya. Kalau ibu mah guru jadul, mungkin kalian sih nanti ketika terjun ke kelas teknologi lebih banyak digunakan. Ibu mah masih lebih banyak belajar karena masih ada beberapa aplikasi yang memang belum paham. Karena dulu mah nggak ada ya, sekarang nih menyesuaikan dengan kodrat zaman, anak-anak itu memang dituntut untuk menggunakan teknologi. Terus yang selanjutnya itu supaya si siswa terlibat ketika dia mengeksplorasi ide itu menghasilkan proyek ya. Jadi ketika anak dituntut untuk menghasilkan sebuah karya, itu anak-anak anteng di kelas tuh. Beda dengan ketika disodorkan beberapa soal untuk diisi. Anak-anak ini lebih aktif, lebih kreatif ketika dia dituntut untuk menghasilkan proyek, sebuah karya gitu. Sebuah karya, mereka akan lebih aktif dalam mengeksplorasi ide-ide yang mereka punya gitu. Kadang-kadang anak yang memang biasanya pendiam juga ketika disodorkan sebuah proyek, mereka akan aktif gitu. Begitu.
Baik Bu, untuk melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, kemudian kegiatan belajar apa sih Bu untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Seperti pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting Bu? Ya, baik. Banyak sekali kegiatan pembelajaran yang bisa kita gunakan di kelas untuk mengembangkan ide-ide dari peserta didik. Di antaranya yang pertama itu pembelajaran dipastikan harus berpusat pada siswa. Guru itu jangan hanya sekedar mencekoki anak-anak dengan materi gitu. Jadi diusahakan guru itu hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi mereka untuk belajar. Jadi diusahakan siswa ini menggali sendiri materi yang sedang dipelajari. Jadi siswa ini aktif, kreatif, mandiri, bertanggung jawab gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa menggunakan belajar di luar kelas. Jadi belajar itu tidak melulu di dalam kelas, dibatasi oleh dinding kelas. Jadi di luar kelas siswa justru mereka lebih nyaman gitu, lebih tertantang ketika mereka diajak untuk ke alam, belajar di alam gitu. Hanya sekedar belajar di lapangan gitu, di gor tuh, kalau itu saya bawa ke gor kalau hari Sabtu jalan ke sana. Jadi anak-anak itu padahal sama belajar tapi suasananya berbeda gitu. Bisa juga dengan menonton film yang berhubungan dengan pembelajaran gitu. Kita bisa lewat YouTube atau bisa juga kita bawa ke seperti kemarin kita bawa ke bioskop ya, itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Terus kita juga bisa mengunjungi museum, mengunjungi tempat-tempat yang memang ada nilai pembelajarannya begitu. Itu bisa kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan ide dari peserta didik. Di antaranya masih banyak sebetulnya ya. Oke, teman-teman. Kita sampai pada poin R. Apa itu? Baik, R yaitu rating, revisi, dan request. Memikirkan kembali ya, Iya. rating. Baik Ibu, melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana caranya memandu peserta didik itu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide. Iya, kita sebagai guru bisa melakukan hal-hal yang untuk memandu siswa dalam memikirkan kembali pemahaman mereka. Salah satunya itu dengan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang benar-benar berarti untuk mereka gitu, supaya peserta didik ini bisa melakukan refleksi diri sehingga dapat muncul ide-ide baru. Jadi setelah refleksi, oh iya tadi aku kekurangannya pembelajaran tuh ini. Nah setelah refleksi barulah muncul ide-ide baru. Oh seharusnya tuh aku seperti ini. Jadi muncul ide-ide baru. Jadi dengan pembelajaran bermakna lalu melakukan refleksi. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Iya, jadi diharapkan melalui penilaian diri, melalui refleksi, melalui umpan balik ini, siswa ini bisa dapat, bukan hanya siswa ya, guru juga, siswa dan guru ini bisa menemukan apa kekuatannya, apa kelemahannya dari pembelajaran yang telah dilakukan. Apabila sudah banyak kekuatannya, berarti kekurangannya harus kita lengkapi. Apabila kekurangannya masih banyak, berarti kita harus belajar lagi. Jadi penting sekali melakukan refleksi dan umpan balik supaya si guru dan siswa bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Begitu sehingga bisa dari siswa maupun guru bisa meningkatkan kualitas mereka di pembelajaran yang selanjutnya gitu. Baik, selanjutnya bagaimana mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Iya, jadi untuk merenungkan pembelajaran yang sudah dilakukan, peserta didik dan guru ini diharapkan bisa melakukan refleksi diri, evaluasi diri, dan umpan balik. Jadi diulang-ulang ya yang tadi. Ini tuh untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan baik dari siswa maupun guru supaya untuk meningkatkan lagi kualitas diri mereka begitu. Udah, yang E. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan sampai pada E yang kedua. Apa itu? Silakan Teh Nurul. Ibu izin bertanya ya Bu, Ya. mengenai exhibit and evaluate. Yang pertama itu bagaimana sih Bu caranya peserta didik dibimbing oleh Ibu dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Iya. Jadi refleksi diri, umpan balik maupun penilaian diri ini biasanya dilakukan di kegiatan akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk menilai atau untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan di pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kita sebagai guru itu dituntut untuk membimbing peserta didik melakukan refleksi diri itu biasanya dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disediakan dan biasanya tercantum di modul ajar ya. Ada refleksi siswa, refleksi guru. Ada beberapa di situ instrumen yang digunakan oleh guru untuk memandu siswa melakukan refleksi diri. Nah, dari hasil refleksi tersebut muncullah umpan balik yang harus ditindaklanjuti. Bagaimana harusnya pembelajarannya ke depan gitu. Jadi biasanya ada semacam instrumen yang bisa digunakan untuk membimbing siswa dalam melakukan refleksi diri. Gitu. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat untuk belajar? Ya, ada beberapa cara yang bisa guru lakukan untuk melibatkan siswa ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini saya hanya mengambil 3 cara saja. Yang pertama itu menggunakan survei. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan feedback dari siswa tentang topik-topik tertentu seperti bagaimana kualitas pembelajaran hari ini, bagaimana cara ibu mengajar hari ini, apakah kecepatan anak-anak, apakah suara ibu terdengar gitu. Terus apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, itu menggunakan survei secara langsung kepada siswa. Lalu cara lain yaitu dengan melalui diskusi kelas, melibatkan siswa dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran itu. Yang kedua dengan diskusi kelas. Diskusi kelas ini untuk mengupas berbagai topik, bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa atau bagaimana membuat sebuah tugas ini dikemas supaya lebih menantang siswa. Nah, itu anak-anak gimana kalau PR-nya begini, jadi kita diskusikan bagaimana maunya mereka supaya anak-anak ini lebih tertantang. Terus yang ketiga kita bisa juga melibatkan orang tua. Yang ketiga itu kita bisa melibatkan pertemuan antara orang tua, si siswa sendiri dengan guru. Jadi pertemuan ini itu bisa memberikan kesempatan bagi si siswa untuk mendiskusikan kemajuan mereka dengan guru dan orang tua mereka masing-masing gitu. Jadi si guru ini bisa memberikan masukan, nih mah seharusnya seperti ini. Jadi gitu. Jadi kita sebagai guru melibatkan orang tua juga selain melibatkan siswa dalam melakukan refleksi diri atau evaluasi diri. Begitu. Lanjut ke T, yaitu tailor to student. Yang pertama pertanyaannya ya Bu, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik? Iya, saya diamanahi untuk mengajar kelas 6 ya. Kemudian peserta didik kelas 6 itu pastinya sudah membawa pengetahuan awal dari kelas 1 sampai 5. Nah, dari kelas sebelumnya dan udah mempunyai pengetahuan dasar sehingga mereka bisa memanfaatkannya pengetahuan awal tersebut untuk berkembang lebih lagi sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran yang kita susun. Sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan baru dari hasil penggabungan dari pengetahuan awal yang mereka miliki dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas 6. Jadi pengetahuan baru ini didapat dari pengetahuan awal yang mereka miliki dari kelas 1 sampai 5 plus dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas 6 sehingga muncullah itu pengetahuan baru. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik itu kita bisa menyediakan materi berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Seperti tadi di awal kita bagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Untuk yang visual disediakan untuk materi ini ya, siswa disediakan gambar-gambar tumbuhan seperti mawar, kaktus, bunga Rafflesia arnoldi. Nah, itu gambar-gambarnya disediakan. Untuk anak-anak yang visual mereka nyaman gitu.
tidak bising hanya dengan melihat gambar gitu. Terus anak-anak yang auditori berbeda dengan yang visual. Ketika mereka disodorkan gambar, mereka tidak akan senyaman dengan anak-anak yang visual gitu. Tapi mereka lebih nyaman lagi ketika kita menyodorkan video-video tentang bagaimana tumbuhan-tumbuhan ini menyesuaikan diri di lingkungannya. Terus bisa juga kita sodorkan lagu-lagu tentang ciri-ciri khusus tumbuhan. Untuk anak-anak yang kinestetik, ya dia lebih senang di luar kelas. Misalnya kita bawa anak-anak keluar kelas untuk mengamati secara langsung bagaimana ciri-ciri khusus pada tumbuhan begitu. Selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi seperti itu, Bu, untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Ya, modul ajar yang kita susun sudah sedemikian rupa sempurnanya menurut kita ya. Akan tetapi pada hari H pelaksanaannya biasanya ada saja hal sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi, yang kita tidak duga. Nah, penyelesaiannya kita sebagai guru itu harus bisa memastikan modul ajar itu punya rencana alternatif atau modul ajar ini harus fleksibel. Jadi tidak kaku gitu, tidak kaku harus seperti ini langkah-langkahnya gitu. Jadi harus fleksibel, sefleksibel mungkin supaya disesuaikan dengan hal-hal yang memang kita tidak duga terjadi begitu. Terus kita juga harus punya alternatif lain. Misalnya pembelajaran tentang ciri-ciri khusus tumbuhan. Kita rencananya nih kegiatannya seperti ini. Nah, di bawahnya biasanya ada kegiatan alternatif apabila hal-hal yang tidak kita duga terjadi gitu. Misalnya di kegiatan pertama kita menyediakan video pembelajaran tentang ciri-ciri khusus tumbuhan misalnya. Nah, ketika pembelajaran berlangsung misalnya mati lampu. Nah, itu kan tidak terduga terjadi. Nah, kita harus mempunyai cadangan, kegiatan cadangan nih apabila mati lampu apa gitu untuk mengatasi hal itu gitu. Jadi kita harus punya alternatif cadangan kegiatan begitu. Terus fleksibel juga. Oke, sekarang teman-teman kita memasuki sesi terakhir yaitu poin O atau organize. Nah, Ibu untuk yang organize nih, Bu. Di pengalaman situasi yang seperti apa sih, Bu, yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu? Yang saya alami kurang lebih selama udah hampir mau 15 tahun ya saya menjadi guru di sini, banyak sekali pengalaman terbaik yang saya alami dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama itu yang paling penting adalah kita harus menyusun rancangan pembelajaran, harus menyusun rencana pembelajaran yang dituangkan dalam modul ajar itu. Untuk karena kesuksesan proses pembelajaran itu tergantung bagaimana kita menyusun rancangannya. Jadi proses pembelajaran itu akan dikatakan sukses apabila kita menyusun sedemikian rupa sempurna rencana pembelajarannya, rencananya dulu. Nah, itu yang pengalaman yang menurut saya sangat penting. Lalu yang kedua, pengalaman yang terbaik yang saya alami itu memastikan kebutuhan peserta didik itu terpenuhi. Jadi ya memang betul tadi anak-anak itu tidak disamaratakan kemampuannya gitu. Gaya belajar mereka kan berbeda-beda, minat belajar mereka berbeda-beda karena memang siswa kita itu memang individu yang memang sangat unik ya, tidak sama semuanya. Jadi memang kita harus tahu satu persatu apa kebutuhan belajar mereka. Nah, kita harus memastikan itu. Jadi di awal kelas, di awal tahun ajaran tuh biasanya kita harus tahu, menyelidiki terlebih dahulu dengan cara asesmen diagnostik tadi, apa kebutuhan mereka dengan betul gitu, sehingga kita bisa menciptakan aktivitas pembelajaran dia ketawa sehingga kita bisa menciptakan aktivitas pembelajaran yang memang berpusat pada siswa, bukan teacher center ya. Terus yang terakhir, ketika selama saya mengajar itu pengalaman yang terbaik itu ketika kita melakukan asesmen atau evaluasi. Ketika kita mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita susun.
Terus dari hasil asesmen itu kita bisa menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sehingga guru itu bisa bertumbuh dan meningkatkan kualitas dirinya. Begitu Mas Jaka. Oke, Bu. Ini yang terakhir. Bu. Bagaimana sih Bu cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitasnya Ibu? Ya. Pembelajaran itu harus disusun berdasarkan prinsip perkembangan peserta didik menurut Piaget ya. Kalian pasti belajar ya menurut Piaget itu bahwa pembelajaran itu harus melalui tahapan operasional, konkret ke abstrak ya. Dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang hal yang terdekat dengan siswa ke hal yang lebih umum atau lebih luas, sehingga urutan pembelajaran ini bisa diserap oleh siswa dengan baik untuk meminimalisir supaya si peserta didik ini tidak trauma belajar, tidak takut ke sekolah tuh takut gitu. Jadi tidak diharapkan sekolah tuh pengennya libur aja gitu. Nah itu iya, jadi mereka tidak semangat, motivasi belajarnya juga turun. Nah, itu untuk meminimalisir itu. Jadi jangan sampai kita langsung membawa anak-anak ke hal yang sulit, membawa anak-anak ke hal yang lebih umum gitu. Jadi lebih dimulai dari yang mudah dulu, dimulai dulu dari lingkungan anak yang terdekat dulu gitu, baru kalau anak sudah mulai nyaman baru kita tingkatkan. Oke, terima kasih untuk Duan. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, sebelum penutup nih, memang rasanya beda ya. Belajar sama di ekspor sama Bu An yang dari kelas 1, kelas 4, kelas 6 selama 15 tahun loh. Nah, berarti tuh wah. Jadi kalau teman-teman mempelajari pengembangan kurikulum berdasarkan UPD secara teori dan konsep, nah kita di sini mendapat gambaran utuh bagaimana sih pengembangan dan pelaksanaan WER2 di lapangan. Nah, sebelum berakhir, apa Bu, barangkali ada pesan untuk kita semua nih Bu, iya, dan teman-teman. Ini saya sebagai orang tua ya, ngasih pesan untuk kalian yang memang masih muda-muda gitu, masih panjang sekali dalam nanti mencerdaskan anak bangsa ya. Yang pertama itu kalian jangan lelah untuk belajar ya, belajar dan terus belajar. Ibu saja yang sudah tua masih belajar untuk mendidik anak ya. Jadi gitu, belajar jangan lelah gitu. Yang kedua juga kalian harus ikhlas ketika mengajar siswa, apalagi nanti kalian kalau udah lulus menjadi honorer, itu ibu juga merasakan itu perih banget. Jadi memang harus benar-benar ikhlas ya, harus benar-benar ikhlas. Jadi tidak mengharapkan sesuatu ketika kita ngajar itu dapat imbalan gitu. Jadi nanti insya Allah kalau kalian ikhlas, dijalani dengan ikhlas secara terus menerus gitu, dilakukan dengan ikhlas, nanti lama-lama juga kalian akan diangkat derajatnya. Amin ya robbal alamin. Itu saja amanat dari ibu. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sebelum podcast Bima Hebat berakhir, ada sedikit pantun dari Bu An. Silakan Bu. Bilang cakep ya. Iya Bu. Bersama teman jalan ke Grage. Cakep. Jangan lupa membawa pisang. Cakep. Sukses selalu untuk kalian mahasiswa PPG. Cakep. Menyongsong masa depan yang gemilang. Oke, baik, terima kasih. Kawan-kawan, nantikan podcast Bima Hebat selanjutnya bersama kami ya. Jangan lupa salam dan bahagia. Yeay. Sampai jumpa.